Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang penyampaian dari Kementerian Keuangan mengenai penyaluran tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Penyaluran dilakukan langsung dari kas negara ke rekening guru, yang mempercepat proses dan memastikan ketepatan jumlah dana. Total anggaran untuk tunjangan guru mencapai 66,92 triliun, dengan distribusi dilakukan secara triwulanan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Suhasini Nazara dalam konferensi pers APBN Kita Kinerja dan Fakta. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak informasi seperti dirangkum oleh channel Guru Abad 21. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Teman-teman media yang saya hormati, saya bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, 3 wamen saya, Pak Suhasini Nazara, Pak Tommy, dan Pak Anggito, dan seluruh eselon 1 teknikal yang terkait dengan APBN. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Kalau bulan lalu mungkin teman-teman media ingat kami menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang mulai bulan Maret kemarin penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih, guru ASN daerah. Untuk penyaluran tahap 1 yang dimulai di bulan Maret kemarin, penyaluran Maret sudah selesai 7,19 triliun, penyaluran April sudah selesai 3,85 triliun, dan kalau kita lihat keduanya ini berarti saat ini sudah sekitar 900.000 guru telah menerima tunjangan guru ASN langsung dari kas negara. Dan pada bulan Mei, ini artinya akhir bulan April ini sampai dengan bulan depan, kita akan menyalurkan lagi 5,7 triliun untuk 605.000 guru. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini. Dan kita sudah melihat beberapa testimoni guru. Ini ada Bapak Guru kita dari SMPN 1 Kuandang di Gorontalo dan mengapresiasi penyaluran langsung, dan kita mengucapkan terima kasih untuk ini diambil dari media sosial. Jadi media sosial yang kita pantau untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini sudah melihat bahwa penyaluran langsung bisa dirasakan tepat waktu, tepat jumlah, dan moga-moga kita lanjutkan terus ke depannya supaya kesejahteraan guru-guru kita itu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa demikian beberapa update tentang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Saya ingin menyampaikan satu slide di mana menguraikan sedikit bagaimana belanja APBN itu langsung melindungi masyarakat. Ada 3 cara berpikir. Pertama, belanja APBN itu melindungi masyarakat, melindungi sepanjang hayat, dari sejak kehamilan sampai dengan lansia. Jadi dari anak usia 0 sampai 6 tahun sampai dengan lansia berumur di atas 60 tahun, APBN itu hadir. Kalau untuk anak di bawah usia di bawah 6 tahun, banyak sekali program, saya sebutkan beberapa di sini, PKH anak usia dini, 6,3 triliun disalurkan. PKH untuk ibu hamil, itu disalurkan 15,1 miliar.
Untuk anak usia sekolah, PKH, SD, SMP, SMA, itu 12 triliun dari APBN. PIP untuk Indonesia Pintar Pendidikan 11,6 triliun dan berbagai macam program lainnya. Termasuk di sini adalah makan bergizi gratis. Dialokasikan 71 triliun yang nantinya akan menuju 171 triliun dan ini penerima manfaatnya adalah anak, bahkan ibu hamil, anak sekolah sampai dengan usia 18 tahun menerima makan bergizi ini. Untuk kelompok masyarakat yang ada di usia kerja 19 sampai dengan 59 atau 60 tahun, berbagai macam bentuk intervensi dari APBN itu ada yang berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa LPDP, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan vokasi, balai latihan kerja, subsidi KUR untuk para pekerja produktif kita yang membutuhkan kredit, itu diberikan berbagai macam subsidi bunga dan intervensi dan program pemerintah. Bahkan untuk lansia umur 60 tahun ke atas, berbagai macam program itu ada di dalam APBN kita, dijalankan oleh berbagai macam KL, ada yang berupa PKH untuk lansia, juga atensi untuk pemakaman dan yang lainnya. Jadi sepanjang umur untuk warga negara Indonesia, APBN itu hadir dengan berbagai macam program. Tapi bukan hanya dengan logika sepanjang hayat, APBN juga hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, kebutuhan konsumsi, kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan kesehatan, melalui berbagai macam program lainnya. Kartu sembako itu diberikan untuk rumah tangga. Ada 18,3 juta keluarga penerima manfaat yang total anggarannya 43,9 triliun. Subsidi LPG, BBM, subsidi pupuk, dan juga bantuan untuk transportasi. Ini totalnya cukup besar, 121,6 triliun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari APBN kita, subsidi listrik, iuran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, 96,7 juta jiwa iuran JKN-nya dibayari oleh APBN kita. Itu jumlah pembayarannya 46,5 triliun yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan. Subsidi iuran JKN untuk pekerja informal juga ada dan berbagai macam subsidi dan kegiatan lainnya. Belanja APBN juga melindungi masyarakat untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi bukan saja apa yang bisa telah direncanakan, tapi yang tidak terduga termasuk untuk kegiatan kalau terjadi bencana, ada dana siap pakai, untuk sifatnya cadangan pangan juga ada dana dari APBN. Jadi teman-teman media semua, satu slide ini memberikan ringkasan yang sangat komprehensif tentang kegiatan-kegiatan APBN yang dinikmati langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Khusus untuk slide berikut, saya juga ingin menyampaikan APBN ketika dia dijalankan, maka kita bisa lihat sebenarnya penerimanya itu ada yang kelompok miskin, ada yang sampai dengan kelompok yang lebih kaya. Cara baca slide ini kira-kira begini. Yang biru itu adalah desil 1 sampai 6.